ya ke bisnis ini ya, tapi terjunkan ke hal baik pastinya Bapak Ibu semuanya ya. Kan banyak orang awal presentasi berasa dijebak gitu ya. Dijebak ya, saya dipaksa dan lain-lain. Nggak apa, dijebak ke hal yang baik Bapak Ibu semuanya. Oke, salam kenal sebelumnya bagi yang belum kenal, yang baru pertama kali jumpa dengan saya Daniodo dari Jakarta ya. Hari ini kita di acara RTG Bapak Ibu semuanya atau Road to Gold ya, bertema hari ini Crypto Talks atau uh, dengan tema lagi ya, maksimum profit Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nggak apa-apa untuk Bapak Ibu yang hari ini ada kesibukan ya, nggak bisa on cam. Yang paling penting Bapak Ibu serap ilmunya, karena tugas saya di acara hari ini satu Bapak Ibu semuanya, bagaimana profit Bapak Ibu di Spotlution dashboardnya masing-masing itu semakin besar, itu aja ya. Seperti itu aja, dashboard secara di Spotlution dan dashboard secara di SIP internasional. Intinya bagaimana profitnya bisa semakin besar Bapak Ibu semuanya. Oke, nah, eh, sebelum itu ya saya akan share slide dulu, dan sekali lagi semangat ya buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, sebentar lagi menuju hari Lebaran ya. Sebentar, beri saya waktu. Oke, harusnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu slide-nya ya. Udah. Maksimum profit atau maksimal profit Bapak Ibu semuanya. Sebelum masuk ke sana ya, jadi saya di sini akan singkat aja Bapak Ibu semuanya, maksimal cuma sekitar 45 menit saja sampai dengan 50 menit ya. Nah, jadi acara ini mungkin ada yang sudah pernah hadir, mungkin ada yang sudah terima ilmunya juga. Nah, tapi poin menariknya adalah apa yang akan saya share di sini, selain Bapak Ibu akan dapatkan pemahamannya, Bapak Ibu juga bisa akan terapkan ketika Bapak Ibu bertemu dengan undangan-undangan Bapak Ibu ke depannya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bingung, bagaimana sih saya cara jawabnya? Wih, ini robot kan semuanya penipuan gitu, bingung gimana jawabnya. Ini gimana bisa dapat profit, bingung jawabnya gitu ya. Nah, jadi kita akan bedah sama-sama di acara pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, oke. Nah, saya share sedikit tentang profil saya, Bapak Ibu semuanya. Saya lahirnya di Medan, ya, lahir di Medan. Ini singkat aja mengenai saya. Habis itu saya pindah ke Jakarta, ya, ketika usia saya masih 2 tahun. Lalu saya nggak cerita dari awal sampai akhir ya, panjang banget nanti. Intinya saya eh, kuliah di UPH, Bapak Ibu ambil jurusan Teknik Industri, dan kalau misalkan Bapak Ibu lihat ya, tidak ada korelasinya pastinya antara jurusan saya dengan bidang yang saya jalankan. Lalu saya pertama kali diperkenalkan ke SIP Internasional itu Pak Felix di bulan Februari 2017. Lalu saya mencapai Mei di bulan Gold, artinya kurang lebih 2 bulan. Di bulan Agustusnya saya mencapai eksekutif. 2018 Februari saya double eksekutif. Agustus triple eksekutif, dan 2019 Maret itu saya mencapai peringkat diamondnya. Ya, baru bulan Juni itu graduation gitu. Nah, jadi dari dulu awal masuk Pak Vincent suka bilang, yuk dan kejar ya. Kalau misalkan eh, anak kuliah naik Mercy itu biasa, kebanyakan dari papanya. Kamu naik Mercy itu dari uang sendiri, Mercy BMW gitu ya, keren gitu. Nah, akhirnya jadi harus kejar peringkat diamondnya sebelum graduation, dan dari sana ternyata ya apa yang kita pikirkan itu benar-benar bisa tercapai Bapak Ibu semuanya ya. Yang penting pikirannya dulu. Nah, sama seperti hari ini Bapak Ibu gabung ke SIP internasional ya, kira-kira udah ada target belum? Udah ada tujuan belum, apa yang mau dicapai? Karena kalau Bapak Ibu jalan tanpa suatu tujuan, pastinya juga tidak akan kemana-mana. Pasti kita hanya di titik stagnan aja ya. Nggak akan capai peringkatnya, mungkin juga kemungkinan besar dalam waktu yang lama, dan akhirnya Bapak Ibu tidak mengeluarkan potensi maksimal yang Bapak Ibu dapatkan dari SIP internasional, gitu ya. Nah, di luar uang Bapak Ibu semuanya, saya juga dapat banyak hal. Saya beranjak dari orang yang tanpa satu pengalaman usaha, introvert gitu. Jadi kalau misalkan disuruh bicara seperti ini, ya ini bukan saya banget kalau misalkan zaman dulu ya, gitu. Nah, tapi ke bawah akhirnya bisa. Saya dapat dari sisi skill, soft skillnya, saya dapat networkingnya, saya bisa punya kenalan di seluruh Indonesia gitu ya. Semua pulau rata-rata pasti ada kenalan, karena SIP internasional sendiri pun sudah tersebar ya satu Indonesia, bahkan sampai keluar-luar. Saya punya kenalan Taiwan juga sekarang. Wah ya. Di Taiwan senyum-senyum. Nah, habis itu saya juga pasti dapat teman baru ya, keluarga baru juga, dapat pengalaman, dan pastinya yang nggak lepas adalah
money Bapak Ibu semuanya. Dari sini juga SIP yang menjadi sumur pertama saya, sekarang saya bisa bangun beberapa sumur lainnya juga ya yang bisa mengalirkan penghasilan juga ya. Jadi banyak hal yang didapat kalau misalnya Bapak Ibu secara fokus jalankan bisnis ini. Bukan berarti Bapak Ibu harus melepaskan kesibukan utamanya, enggak, tidak perlu. Dengan kesibukan yang sekarang Bapak Ibu miliki, bagaimana Bapak Ibu bisa jalankan ini yang penting secara full heart Bapak Ibu semuanya, sepenuh hati, fokus ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa dapatkan hasilnya karena buktinya banyak dari kita kok yang dapat peringkat juga rata-rata semua punya latar belakang yang memang mereka punya pekerjaan, mereka punya usaha, bermacam-macam Bapak Ibu semuanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini portofolio portofolio ya dari Moonbot ini menariknya hanya jalankan tiga koin top 3 coin saja ya dari BNB, BTC, ETH hanya itu saja Bapak Ibu semuanya ya dan profitnya ini kalau dibilang-bilang cukup lumayan Bapak Ibu ya hasil yang didapatkan. Oke. Nah, jadi yang perlu yang hari ini saya mau bahas adalah bagaimana sih kita bisa meningkatkan profit kita secara maksimal. Ini bisa saya bilang adalah profit yang paling dasarnya, ya, yang paling standarnya gitu, Bapak Ibu semua. Kalau misalkan kita hanya aktifkan tiga koin saja, ya, dan bisa besar nggak bisa. Nah, nanti kita cerita di belakang. Nah, singkat ceritanya Warren Buffett pernah cerita, Bapak Ibu semuanya, ya pernah berkata, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jika kita tidak menemukan satu cara untuk menghasilkan uang ketika kita sedang tidur, kita akan bekerja sampai kita mati, Bapak Ibu semuanya. Siapa yang sepakat dengan quotes ini? Ya, sepakat, gitu ya. Iya. Kalau misalkan contoh, saya hanya mau di satu bidang aja, Pak. Saya fokus, gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang self-employed, gitu ya. Sorry, misalkan pekerjaan yang membutuhkan skill khusus dari Bapak Ibu semuanya, gitu. Misalkan seorang dokter, misalkan punya rumah makan tapi masih dia masak, punya toko tapi masih harus dia yang jaga. Kalau misalkan kita jalankan seperti itu terus, ingat loh, suatu saat produktivitas kita itu akan menurun dan mungkin kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita secara maksimal. Yang terjadi apa? Otomatis income kita akan terhambat juga. Jadi, bagi saya langkah terbaiknya adalah ketika di momen-momen kita lagi produktif, yang paling tepat adalah bagaimana kita membangun sumur yang lain, Bapak Ibu semuanya. Supaya ketika kita tidak bisa bekerja pun, atau amit-amit ternyata di sumur yang pertama terjadi masalah, masih ada sumur lain yang bisa mengalirkan kita penghasilan, Bapak Ibu semuanya. Dan itulah salah satu yang kita lihat di Moonbot. Makanya kenapa nih leader Bapak Ibu kok semangat sekali gitu ya. Lihat Pak Vincent, lihat Pak Oh, Yosep, Pak Febrian, sama-sama. Pak Adi, kok semangat sekali gitu ya. Pak Beni, dan teman-teman yang lain gitu ya. Karena kita melihat di sini ada potensi di mana ketika kita tidur pun, kita bisa tetap menghasilkan Bapak Ibu semuanya. Ada potensi yang namanya passive income juga ya. Nah, kita sekarang bahas tentang investasi dulu. Masalah besar kecil itu kan relatif, Bapak Ibu semuanya, ya. Saya dapat sekian besar, saya dapat sekian kecil, itu relatif. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan beberapa investasi yang ada di luar sana dulu, ya. Ada yang deposito, gitu ya, dari bank, mining crypto, saham, reksadana, dan juga asuransi. Nah, semua jenis investasi kita harus lihat dulu, ya. Biasanya itu returnnya semakin besar, sudah pasti otomatis resikonya semakin besar juga. Resiko returnnya kecil atau bunganya kecil, pasti resikonya juga kecil. Contohnya seperti deposito, yang mungkin sekarang kalau misalkan kita adukan deposito dengan inflasi, ya mungkin bunga dari deposito pun masih kalah. 5% bagus-bagusnya, potong pajak lagi gitu kan. Kalau misalkan kita lihat inflasi, ya harga cabai 10 tahun lalu sama sekarang beda. Uang sekolah anak 10 tahun lalu sama sekarang beda gitu ya. Nilai 100.000 20 tahun lalu sama sekarang juga beda. 100.000 dulu bisa beli banyak gitu ya. Bisa beli makan, bisa beli appetizer, bisa beli dessert, bisa beli minuman lagi kan. Kalau misalkan sekarang dapat makanan aja kalau misalkan di restoran udah syukur-syukur gitu ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu contoh ke daerah Jakarta gitu. Ke daerah Pik misalkan 100 mau cari makanan 100.000 aja susah Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah yang namanya inflasi. Ya, yang kedua ada mining crypto, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, bagaimana bantu proses transaksi verifikasi cryptocurrency sudah ada algoritmanya dan nanti bisa mendapatkan bagian. Lalu ada saham dan reksadana yang umum ya.
Dan juga yang keempat ada juga asuransi. Nah, sekarang kita bedakan dulu ya. Robot trading. Kalau dengar yang namanya robot trading, ya, yang tadi saya bahas, pasti Bapak Ibu sering ketemu temennya atau undangannya, mereka rata-rata bilang, ah, robot trading itu kan penipuan, gitu ya. Nah, kita harus bisa bedakan, Bapak Ibu semuanya, mana yang real, mana yang scam. Dan for your information, kalau misalkan robot trading itu sebenarnya sudah ada dari 2016, 2017 itu sudah ada, Bapak Ibu semuanya, dan banyak yang menerapkan, ya. Dan itu robot trading yang memang robot trading, tidak ada jaringannya, tidak ada unsur penipuan dan lain-lain, semuanya itu real, dijual secara retail dan sampai sekarang juga masih ada Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kita perlu bedakan, semua robot trading yang lalu itu rata-rata punya satu kesamaan kok Bapak Ibu semuanya, yang paling gampang gitu kalau misalnya dari dulu. Rata-rata permasalahan orang ikut robot trading yang lalu kan mereka apa? Mereka tidak bisa tarik dananya kembali. Artinya dana store, kita store kan perusahaan. Nah, kita perlu tahu dulu dari Moonbot itu satu, Bapak Ibu semuanya, ya. Perusahaan sama sekali tidak pegang dananya kita. Hanya kredit saja dan itu kita bisa tarik kapan aja, ya. Dan itu pun hanya berapa persen dari modal, ya. Tapi initial investment kita atau modal utama kita itu ada di rekening kita atau di Binance kita. Jadi kalau misalkan ada muncul pertanyaan, kalau sip lari gimana Pak? Ya lari-lari aja, uang kita juga nggak dibawa kabur, gitu loh sebenarnya ya. Jadi memang tidak bisa bawa lari uangnya kita. Jadi tidak ada celah sama sekali, ya. Nah, jadi dari sana perbedaan nomor satu. Yang kedua, Bapak Ibu boleh cek real, ya. Kalau misalkan yang lalu itu banyak di broker-broker dan brokernya itu banyak yang tidak jelas, ya, atau dimiliki sama perusahaannya juga, artinya mereka bisa lakukan manipulasi pasar. Tapi kalau misalkan di Moonbot itu di Binance. Dan koin yang kita beli itu juga koin netral loh, bukan koinnya SIP ya yang kita beli ya. Kalau misalkan koinnya SIP kita beli itu, itu ada potensi bisa dimainkan harganya. Nah, tapi kalau misalkan ini kan koinnya juga koin netral yang orang pada umumnya beli. Bapak Ibu transaksi itu Bapak Ibu benar-benar pegang barang di exchange-nya atau di Binance-nya. Ya. Nah, jadi dari sana Bapak Ibu sudah pasti bisa bedakan lewat bukti-bukti tersebut. Oke. Nah, balik lagi, Pak, tapi saya nggak paham, Pak, gini-gini. Ya, sekali lagi, Warren Buffett pernah berkata apa? Never invest in a business you cannot understand. Ya, di sini bukan you don't understand, tapi you cannot understand. Maksudnya apa? Kalau you don't understand, kita tidak mengerti, nggak masalah kita invest. Yang penting kita mengerti. Kalau cannot, itu berarti kita tidak bisa mengerti, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru terjun ke dunia kripto, ya, baru terjun ke dunia Moonbot, cobalah untuk mengerti, cobalah untuk mempelajari. Karena kalau misalkan Bapak Ibu belajar lebih, saya yakin di lapangan lebih smooth nantinya, dan bonus yang Bapak Ibu dapatkan juga pasti lebih besar. Profit yang Bapak Ibu dapatkan itu juga pasti lebih besar. Ya, nah ini ya, robot trading, penipuan kemarin mencapai angka 5,9 triliun, atau kalau misalnya dikumpul sama yang lain-lain itu mungkin masih lebih, Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi, yang bodoh. Ya, nah makanya jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tanya, Moonbot itu bodong. Sekarang saya tanya balik, bodongnya di mana? Gitu. Nah, jadi coba berdiskusi sama-sama. Jadi kalau misalkan ada yang teman yang bilang, tanya ini penipuan, robot trading penipuan. Tanya balik, penipuannya dari mana? Gitu kan enak Bapak Ibu sudah jadi diskusinya. Jangan belum apa-apa ngomong, enggak, ya, ini gini, 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 gini. Saran saya apa? Bawa itu ke dalam diskusi, ya. Karena kita tidak takut kok kalau misalkan ada orang yang ngomong, eh Moonbot penipuan. Kita ajak diskusi aja, gitu. Karena kalau misalnya kita buka secara real, memang kita real kok, Bapak Ibu semuanya, ya. Semua yang kita lakukan di sini transparan, asli, gitu ya. Jadi kita nggak takut untuk berdiskusi secara real. Oke? Nah, ini beberapa eh, alasan ya. Sederhananya seperti ini. Bagaimana saya bisa dapatkan profit yang lebih besar? Sederhana sebenarnya. Modalnya lebih besar Bapak Ibu semuanya. Sesederhana itu. Ya. Nah, tapi balik lagi, untuk keluarkan modal besar, ya, kadang atau misalkan kita undang orang, ya biasa orang awalnya baru masuk Bapak Ibu semuanya, ya. Mereka biasanya punya beberapa pertimbangan. Ya udah deh, saya start kecil dulu gitu ya. Nah, ini beberapa pertimbangan. Yang pertama,
biasanya profitnya kecil, ya. Ada lagi yang kedua ngomong tidak legal, Pak, takut uangnya hilang. Yang ketiga yang umum lagi, floating, income tidak fix, tidak bisa langsung menikmati profit, takut atau tidak paham dunia cryptocurrency. Ah, saya udah invest banyak, ternyata USDT-nya banyak yang nganggur, banyak yang nggak dipakai, gitu ya. Mau cepet-cepet dipakai, tapi kalau floating bingung, siapa yang begitu? Ya, banyak seperti itu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Profit kecil, ya. Nah, balik lagi, seperti yang saya sempat bahas di awal, harus ada pembandingnya, Bapak Ibu semuanya, ya. Profitnya besar, pasti resikonya juga besar. Profitnya kecil, resikonya kecil. Semuanya pasti seperti itu, ya. Nggak ada halnya mau profit besar, resiko kecil, ya. Kalau resiko besar, profit kecil itu juga konyol namanya Bapak Ibu kalau diambil, ya. Nah, sekarang trading futures atau forex. Nah, itu mungkin yang profitnya besar, cenderung besar Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, tapi kembali lagi, resikonya juga besar. Di hari itu kita untung besar, bisa di hari yang sama ruginya besar juga. Nah, itu yang terjadi dengan trading futures atau forex yang main dua arah, yang pakai leverage, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, itu di sana. Yang kedua, deposito. Sekarang kalau misalkan Moonbot, rata-rata kan kalau misalkan saya tanya teman-teman ya, itu ada yang kita ambil rata-rata aja, mungkin ada yang lebih besar juga, ada yang terimanya 7% per bulan, ada yang 8%, ada yang 10, 11, 12, kembali lagi tergantung dari kondisi market. Tapi kalau angka seperti itu, sebenarnya udah jauh lebih baik gak Bapak Ibu semuanya, daripada eh, investasi, contoh deposito, obligasi, dan lain-lain. Bukan berarti saya ajak Bapak Ibu, udah nggak usah investasi deposito, nggak usah investasi obligasi, dan lain-lain. Kembali lagi, bagi saya kita tetap pastinya perlu punya portofolio atau investasi yang level resikonya itu rendah, ya. Tapi kalau misalkan semuanya main di yang resikonya rendah, kemungkinan besar apa? Siap-siap nanti nilai uangnya itu menyusut. Kemungkinan besar kalah sama inflasi yang tadi saya bilang. Kalah sama kenaikan harga telur, kenaikan harga cabai gitu ya, itu yang terjadi. Nah, tapi alangkah baiknya dari portofolio kita diversifikasikan tuh seberapa ya, beberapa yang resikonya kecil, berapa yang sedang. Ya, kalau nggak bisa terima resiko besar, ya udah nggak usah mainin. Di resikonya besar, Bapak Ibu semuanya. Ya, kan si di Moonbot ini balik lagi. Sebenarnya aman, Bapak Ibu semuanya. Ya, dan dari sisi resikonya juga selama kita tahan jangka panjang, selama kalau misalkan kita percaya, oke, kripto itu bisa naik, akan mengalami halving, ya, momennya itu lagi rendah. Nah, dari sana sebenarnya kita otomatis bisa dapatkan hasil yang besar. Saham dan juga reksadana juga sering menjadi yang namanya pembanding. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu semuanya, ini saham blue chip di Indonesia gitu ya. Kita asumsikan kita main sahamnya blue chip aja ya. Jangan saham yang ibaratnya gorengan gitu, bisa roller coaster Bapak Ibu semuanya, naik ke atas tiba-tiba turun ke bawah Bapak Ibu semuanya, jantungan gitu ya. Nah, ini deposito kita bandingkan yuk. Tertinggi BCA 4,1%, Mandiri 5,75, dan yang lain juga kurang lebih 5%-an sebelum potong pajak biasanya ya, per tahun. Oke. Nah, sebelah kiri kalau misalnya kita lihat ini saham blue chip BCA atau BBCA ya kodenya. Itu dari, kalau misalkan kita lihat dari 8 Januari 2016 sampai 18 November 2022, itu dia mengalami kenaikan 239,42%. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu taruh dana 100 juta ya kurang lebih jadi sekitar 200-an juta Bapak Ibu semua. Jadi sekitar 300 juta, seperti itu aja. Ya. Nah, coba kita bandingkan sama cryptocurrency. Satu hal yang baru yang tidak dipercaya orang bagi saya, otomatis punya peluang yang besar di baliknya. Ya, contohnya seperti Bitcoin. Bitcoin kalau misalnya kita tarik ya 8 Januari 2016 itu kenaikannya 4.000% loh Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan taruhnya 100 juta itu jadi 4 miliar. Nah, itu yang terjadi di dunia cryptocurrency. Ya, balik lagi, sesuatu yang baru memiliki potensi dan peluang yang besar pasti di baliknya. Dan yang kita ajak di sini Bapak Ibu bukan satu hal yang kita ambil resiko di 2014 atau 15 kok. Tapi satu hal yang sudah teruji di tahun 2020
Dua, ya, kita launching itu posisi di mana banyak perusahaan juga sudah menerapkan ekosistem cryptocurrency. Banyak pemerintah sudah menerima juga. Di Indonesia juga sudah legal, sudah dikenakan pajak, ya. Jadi kita bukan beracu di sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini per hari ini 260 juta ya. Kan kalau titik tertinggi kemarin 900 juta. Ini kita ambil titik terendah 260 juta. Dan sampai hari ini kan sebenarnya angkanya udah 400-an juta juga atau 30.000 dolar ya. Nah, jadi itu dunia cryptocurrency. Banyak teman-teman kita yang awal bermitra kemarin gabung dari angka 16-17 ribu sekarang udah mengalami profit yang cukup lumayan. Ya. Nah, tidak legal dan takut uang hilang. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya. Nah, balik lagi. Kalau legal, balik lagi legalitasnya baru eh, diregulasikan ya oleh Bapepti dan kita tunggu kabar baik nanti di acara Smart Seminar kita. Jadi saya tunggu kehadiran Bapak Ibu semua di acara Smart Seminar Jakarta 12 Mei nantinya ya. Itu acara perdana kita, itu kita akan buat gong di sana. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau jadi pemain inti, saran saya apa? Beli tiket ke Jakarta, bagian di luar Jakarta, ya, kosongkan jadwalnya kita hadir ke acara tanggal 12 Mei. Di sana saya yakin Bapak Ibu akan dapatkan banyak hal yang luar biasa ya, dan juga di sana kabarnya kita akan meresmikan legal kita juga bagaimana kita menjadi IE pertama ya yang memiliki izin dari Bapepti. Jadi nanti judulnya Moonbot akan dibawa awasan Bapepti. Wah, semua akan seru ya, nanti ke teman-teman di lapangan pastinya jauh lebih powerful ya. Nah, lalu Bapak semuanya, kita taruh dana kita di mana? Di Binance. Ya, kalau misalnya kita lihat, Binance ini nomor satu dari exchanger-exchanger yang ada di dunia, Bapak Ibu semuanya. Ya, perputaran dia angkanya ribuan triliun per hari, dan mereka memegang lebih dari 60, hampir 70% market kripto di dunia, Bapak Ibu semuanya. Dan ingat, dari setiap perputaran yang terjadi, jual beli di bursanya, itu Binance dapat keuntungannya. Nah, logikanya seperti ini aja, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini kan real, jual belinya itu real. Fee-nya itu kita juga bisa lihat real. Kalau saya sederhana kok, perusahaan itu tutup kalau apa sih? Ya kalau rugi, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau misalkan mereka generate keuntungan terus, apalagi posisinya prima ya, kalau misalnya kita lihat di Binance, ngapain? Mau kabur Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Nggak sebodoh itulah saya rasa. Gitu. Dan dari sana ya, dipegang dananya kita. Oke, kita dari Binance, kita lakukan API banding juga. Kalau misalnya dilihat di sini, yang kita centang hanya enable spot and margin trading. Artinya, Moonbot itu tidak punya akses untuk melakukan withdrawal. Tidak bisa tarik dananya kita. Ya, tarik dana itu harus atas seizin kita. Ya, yang kedua, jual beli semua yang terjadi real di sini. Buy sell, buy sell, buy sell. Makanya dari sana Bapak Ibu dapat keuntungan. Ya, apa yang terjadi di Binance itu juga terjadi di Spotlution. Nah, ini buktinya Bapak Ibu boleh cross check. Artinya apa? Dari sana kita itu real. Ya. Nah, dari legalitas ya, ini Apli, lalu Bapepti, Bapak Ibu semuanya, ya. PT Aset Digital Berkat ini toko kripto yang tadi itu sudah under Bapepti, dan ini beberapa nama yang kemarin kita sempat ujian ya, wakil penasihat berjangka, karena salah satu syaratnya itu untuk kita dapat izin expert advisor kita butuh beberapa orang yang lulus sebagai wakil penasihat berjangka. Dan ujian yang ini ujian perdana loh Bapak Ibu semuanya, batch nomor satu. Nah, makanya apa? Artinya SIP itu sangat serius sekali, sangat berkomitmen untuk mengurus izinnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang di lapangan nanti bagaimana dan sebagainya. Justru saya mengajak Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa percaya sebelum melihat Bapak Ibu semuanya, ya. Karena di 2000, saya share sedikit, 2017 pertama kali saya gabung SIP juga itu sebenarnya tanpa legalitas gitu ya. Maksudnya legalitas dasarnya ada, tapi untuk kelengkapan-kelengkapan yang di atasnya memang butuh waktu untuk proses kayak Apli dan lain-lain. Yang waktu itu Pak Mike bilang hanya apa? Kita akan masuk Apli, kita akan urus izin Apli gitu. Dan selama proses 2 tahun pertama dapat izin Apli sementara, ya karena memang harus sementara dulu. Habis itu kita dapat izin Aplinya. Dari dulu kok Bapak Ibu semuanya. Bagaimana hukum yang kita butuhkan itu pasti diurus sama Pak Michael. Jadi kita kasih apresiasi ya buat CEO kita, Bapak Ibu semuanya, ya. Ya bagaimana dari belakang Bapak Ibu semuanya atau bahkan dari depan pun itu selalu support kita Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi bagaimana kita juga berikan yang terbaik gitu ya. Nah,
Ini CEO Binance, Bapak Ibu semuanya, kemarin acara G20 di Bali, beliau jadi pembicara ya di B20-nya, ya, berbicara tentang banyak hal di sana, tentang kripto juga pastinya, ya, tentang sektor usaha juga, ya, bagaimana beliau bicara. Dan beliau bicara bagaimana sebenarnya Indonesia itu memiliki potensi komunitas cryptocurrency yang tinggi, karena di Bali itu kan banyak wisatawan, Bapak Ibu semuanya, dan cryptocurrency itu bisa menjadi eh, dasarnya gitu ya dari mereka transaksi dan lain-lain itu bisa menjadi akses mudahnya mereka ya. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Jadi saya rasa masalah penipuan uang dibawa lari udah clear ya Bapak Ibu semuanya ya. Mau bawa lari pun nggak bisa masalahnya. Ya, yang next floating. Nah, floating Bapak Ibu milikilah yang namanya filosofi petani Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau mau jadi petani beli pupuk dulu gak Bapak Ibu semuanya? Beli, ya. Beli tanah dulu, harus ada lahan dulu, ya. Habis itu beli tumbuhannya harus di-maintain pastinya, ya. Tanam benih sebelum kita panen. Nah, jadi kalau misalkan market lagi turun, ya, kalau misalkan notifikasi Telegram itu averaging, 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 harusnya senang Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena itu berarti lagi tanam benih, Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan lagi pump, itu saatnya panen ya. Nah, jadi kalau misalkan mindsetnya gini, jangan, dam nih, gak ada profit, profitnya kecil. Jangan moonbotnya yang disalahin, Bapak Ibu semuanya. Pasarnya sih ya seperti itu, gitu ya. Nah, justru kalau misalkan di mindset kami, ya, ketika lagi dam, kita itu seneng. Artinya apa? Lumayan nih, barang lagi diskon, kita bisa beli lagi, kita bisa ekspansi lahannya kita bisa tanam benih lebih banyak. Itu mindset kita, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Moonbot diciptakan untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi, bagaimana kita mempertahankan kekayaan, kita melipat gandakan kekayaan, Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti itu akan dinikmati sampai generasi-generasi selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Ibarat seperti Bapak Ibu nabung emas dan lain-lain, gitu ya. Tapi ingat, Bapak Ibu bisa cairkan kapan saja juga. Nabung kripto di exchanger floating, nggak dapat profit. Kalau misalnya nabung di Moonbot floating tapi dapat profit. Maksudnya apa? Contoh, kalau Bapak Ibu beli Bitcoin ya harga $20.000, masukin dana 50 juta misalkan. Turun ke 15.000, balik ke $20.000 lagi per satu Bitcoinnya. Ya udah aset kita tetap berapa? 50 juta rupiah. Nah, tapi kalau misalkan di Moonbot menariknya, dari proses 20 ke 15.000 dolar per satu Bitcoin naik ke 20.000, aset kita pasti sudah lebih. Kenapa? Karena selama proses naik turun yang terjadi di chart, itu Moonbot hasilkan yang namanya profit, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, floating adalah teman dari profit. Ibarat penolakan adalah teman dari presentasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau profit, Bapak Ibu harus berteman dengan floating. Jadi terbiasalah kalau floating, nggak apa-apa, happy aja, santai aja Bapak Ibu semuanya. Memang seperti itu. Kalau mau dapat profit yang besar. Oke, sama kalau Bapak Ibu presentasi, Pak, saya mau naik peringkat, gimana caranya? Perbanyak penolakan Bapak Ibu semuanya. Semakin banyak penolakan, nanti semakin banyak penjoinannya. Tidak ada trader profesional, investor yang tidak pernah mengalami floating, Bapak Ibu. Semua trader investor pasti pernah mengalami floating atau kerugian sementara. Ya, mau itu investasi di tanah, ya beli tanah ternyata harganya lagi drop. Ya, mau beli emas ternyata harganya lagi turun, mau beli saham ternyata lagi drop. Semua pasti rata-rata seperti itu juga. Sampai mengalami yang namanya kenaikan. Jadi ada yang masih takut dengan yang namanya floating, Bapak Ibu semuanya? Atau saya sudah tidak takut floating? Kalau yang tidak takut, chat tidak takut, Bapak Ibu semuanya. Tidak takut ya. Nah, harusnya sudah tidak takut gitu ya, supaya profitnya itu bisa besar. Nah, next yang berikutnya ya. Nah, jadi tadi floating, anggapan aja masa depan kita akan mendapatkan profit, dan yang paling penting adalah money management. Kita sabar dan kita disiplin DCA atau dollar cost averaging, Bapak Ibu semuanya ya. Saya tidak takut udah dari 2021 ya, udah berarti dari ini ya 2021 sebelum Moonbot launching udah floating berarti. Ya udah floating sendiri berarti. Ya. Nah, sabar dan disiplin dollar cost averaging. Aset Anda hanya mengalami
penurunan sementara waktu, bukan hilang. Jadi mindset-nya tadi, floating, drop. USDT asetnya itu menurun, Bapak Ibu semuanya. Itu saatnya berarti kalau memang ada dana lebih, silakan Anda top up lagi itu momen yang tepat, Bapak Ibu semuanya. Ya, harga diskon kok seperti itu. Ya, ibarat Bapak Ibu beli tanah, tapi beli tanahnya sepetak, 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 sampai nanti jadi satu kaflingan yang besar. Sederhananya seperti itu aja. Jadi money management yang paling tepat, ya saran saya Bapak Ibu bagaimana selalu siapkan budget, kalau misalnya ternyata ketika drop itu Bapak Ibu bisa top up. Bagusnya itu seperti itu. Ya, Pak, tapi Moonbot income-nya tidak fix. Ya, saya kadang suka lucu kalau misalkan dengar pertanyaan seperti ini ya di lapangan. Kenapa? Ya karena nggak ada yang fix. Kalau misalkan pasarnya real, itu nggak ada yang fix. Kalau misalkan bisa fix, kita gadai aja semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, dunia investasi tidak ada yang fix income. Ya, kenapa? Karena semua tergantung dari pasar. Karena jual beli yang kita lakukan itu real, Bapak Ibu semuanya. Sama seperti halnya seperti harga emas, ya. Yang tentukan itu siapa? Ya pasar. Semakin banyak orang beli emas ya semakin naik harganya. Semakin banyak, semakin turun peminat emas ya semakin turun pula harganya. Nah, begitupun dengan cryptocurrency, Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau misalkan yang fix, biasanya fix itu dikasihnya ya jangka waktunya panjang sekali. Misalkan deposito bisa fix ya 5% tapi per tahun. Bukan 5% tapi per bulan Bapak Ibu semuanya. Ya, dunia trading itu pasti tidak ada yang fix. Robot trading yang kasih fix income pasti scam deh Bapak Ibu semuanya. Ya, yang suka fix 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 ya, yang suka pasti 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 scamnya Bapak Ibu semuanya. Ya, coba tahan aja nggak berapa lama. Kita sudah lihat dari yang lalu. Nah, resiko real trade dan mengharapkan fixed income. Ya nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, jadi setidaknya kalau misalnya di sini Bapak Ibu set, itu kita tidak perlu pusingkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Pokoknya udah diatur Moonbot, ya, resikonya sedemikian, resiko itu kita bisa lawan dengan money management, ya, dari budgetnya berapa, Bapak Ibu boleh konsultasikan dengan upline-nya, plan, saya modal sekian nih, budget saya ada sekian, saya bagusnya buy amount-nya apa ya, strateginya apa ya. Nah, itu yang baik Bapak Ibu semuanya. Nanti saya yakin upline Bapak Ibu itu sudah bisa mengarahkan semuanya bagaimana yang paling optimal untuk Bapak Ibu semuanya. Bisa dapat berapa setiap bulan? Nah, itu juga pertanyaan yang umum ya. Berbahaya Bapak Ibu semuanya pertanyaan seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan jawabnya fix ya. Kita bilang aja, ya ada yang 7, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11. Tergantung dari market. Kalau misalkan marketnya memang drop, ya pasti lebih rendah dari itu. Kalau misalkan marketnya tinggi, lagi naik, ya lebih tinggi dari itu. Dan sederhananya seperti itu ya. Jadi tidak menjanjikan apa-apa. Ya, contoh kerasnya dunia trading. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, fix 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 ya hasilnya seperti ini. Tuh 50 ribu dolar melayang Bapak Ibu semuanya, ya. Fix 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 ya, fix hilangnya juga. Dibuat MC mendadak dan Bapak Ibu tidak bisa klaim itu ke siapa-siapa, ya. Jadi yang masih suka dunia fix 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 hati-hati Bapak Ibu semuanya, ya. Kapok kalau bisa ya. Begitu. Pak, tapi nggak bisa menikmati langsung, ya. Kalau misalkan kita lihat deposito, itu juga loh modal loh Bapak Ibu semuanya. Tahunan juga angkanya. Properti itu sekarang lebih lock lagi, ya. Maksudnya apa? Sekarang Anda kemarin saya ketemu orang Bapak Ibu semuanya, ya. Dia investasi. Investasi, dia beli apartemen di daerah Bekasi 2 lantai. Total kalau nggak salah itu ada 40 unit apartemen. 40 atau 60 saya lupa. Sekarang lagi pusing, kenapa? Karena nggak liquid Bapak Ibu semuanya. Kalau mau jual sekarang, bisa laku, tapi jualnya rugi Bapak Ibu semuanya. Nah, itu juga terjadi. Ya, tidak bisa menikmati langsung. Setidaknya kalau misalnya di sini Bapak Ibu bisa cairkan secara langsung loh. Lebih liquid loh Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau misalkan mau menikmati hasil jangka panjangnya, ya tahanlah lebih lama Bapak Ibu semuanya. Tahan sampai halving. Ya, di sana kita panennya sama-sama. Oke? Nah, makanya kita sarankan Bapak Ibu juga di ultimate mode, jadi nggak usah pusingkan apa-apa, ya. Masuk modalnya sekali, nikmatin profitnya juga seumur hidupnya.
ya, dan Bapak Ibu juga akan dapatkan hasil yang lebih. Mau kondisi pasar seperti apapun, untuk jangka panjang ini sangat cocok Bapak Ibu semuanya, ya. Memang diciptakan untuk kita bagaimana supaya tradingnya lebih optimal, dan berlaku untuk paket advance dan pro saja. Jadi teman-teman yang mungkin paketnya masih di basic, yuk saya ajak apa? Biar profit trading kita lebih optimal, lebih maksimal lagi, yuk kita upgrade ke paket advance atau pro supaya kita bisa menikmati ultimate mode-nya juga, ya. Nah, strategi ultimate mode ya bisa digunakan oleh member Advance dan Pro Plus ya. Strategi ini bertujuan membuat averaging coin atau token turun hingga mau harga Bitcoin turun lebih dari 90% pun masih aman Bapak semuanya dengan persiapan dana total 1.500 USDT per koin. Nah, ini amit-amitnya kita butuh 1.500 USDT per koin, tapi sebenarnya angka 500 itu pun sudah cukup juga sebenarnya. Yang penting nanti buy amount-nya di-set aja ya. 500 per koin gimana? Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan mau detailnya, Bapak Ibu boleh konsultasikan ke upline-nya masing-masing, strategi seperti apa. Ya. Nah, berikutnya, takut Pak. Ya. Nah, takut kriptonya hilang dan lain-lain. Makanya kita mainnya di koin yang sudah teruji di kondisi pasar apapun. Ya. Di sini juga sudah dirilis ya Bapak Ibu semuanya ya. Kripto yang legal di Indonesia itu ada 229 dan kita kalau misalnya yang terbesar itu ada eh, kalau di grouping koin ya di Spotlution ada top 3 kings itu ada Bitcoin, Ethereum dan BNB itu yang paling aman kalau Bapak Ibu mau yang resikonya sangat minim sekali silakan di koin itu aja. Tapi kalau misalnya mau profit yang lebih besar ya Bapak Ibu boleh buka di groupingnya top 10, top 20 coins gitu ya. Jadi main koin variasinya lebih banyak bisa juga. Ya. Nah, seperti itu. Nah, takut. Nah, ini ketakutan yang terjadi di banyak orang beberapa waktu yang lalu. Maksudnya apa, Pak? Kita lihat di tahun 2013. Ketika Bitcoin belum ada harganya, dia naik sampai harga kurang lebih 13.000 dan dia drop ya sampai ke harga kurang lebih ratusan dolar saja, ya sisa $100 aja per satu Bitcoinnya. Mengalami penurunan 86%. Banyak orang, halving 2017. Mengalami penurunan lagi 84%. Banyak orang takut. Yang ketiga, 2021 kemarin ya, mengalami penurunan sampai dengan 73%. Banyak orang takut. Tapi di balik ketakutan ini, ketika banyak orang takut, banyak orang yang percaya dan ternyata naik Bapak Ibu semuanya. Banyak yang takut ketinggalan naik lagi. Pertanyaannya, apakah kita mau ketinggalan ke yang ketiga kalinya Bapak Ibu semuanya? Di sini kita bilang adalah apa? Kesempatan besar. Ya. Nah, lucunya ketika dunia kripto itu lagi naik ya, naik ke 60.000, semua orang beli. Ketika lagi drop turun ke 16.000, semua orang takut. Ya, umumnya kan seperti itu. Waktu turun 16.000 harga lebih murah nggak ada yang ngantri. Tapi waktu lagi 64.000, lagi semuanya naik, rame-rame beli, ikut-ikutan jadi rame beli juga. Ya. Nah, takut Pak, ya. Koin-koin kemarin banyak yang crash dan lain-lain. Tenang aja, kita juga ada komunitasnya Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan info ada update apa yang terjadi di seputar cryptocurrency, kita akan update. Jadi kita bagaimana pastinya juga mau untung sama-sama. Kita nggak mau bagaimana kita rugi sama-sama. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk masuk ke grupnya yang di Telegram maupun WhatsApp, itu kita akan kasih informasi acara-acara yang siap membantu Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, ini terkait yang tadi Bapak Ibu semuanya, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Ketika orang-orang lagi ketakutan, itu saatnya Anda menjadi rakus sebenarnya. Ketika orang-orang lagi rakus, lagi rame-rame beli semuanya, itu saat di mana Anda harus mulai takut sebenarnya. Ya, jadi jangan ikut orang kebanyakan, tapi kita putar polanya. Makanya kenapa sama mindsetnya. Ketika kripto itu lagi drop dari kemarin, ya drop sampai 15.000, itu kita senang Bapak Ibu semuanya. Ya, kita senang. Kenapa? Karena bisa beli lagi, dan beli lagi. Gitu. Itu momennya kita. Ya, ketika lagi naik-naiknya, justru kita agak lemes Bapak Ibu semuanya. Ya, karena nanti sudah capai potensi maksimalnya, kita udah nggak bisa beli lagi. Jadi target kita justru ya, bagaimana di Moonbot ini banyak teman-teman yang sudah diamond dulu sebelum cryptocurrency atau Bitcoin itu mengalami yang namanya halving, supaya nanti Bapak Ibu juga bisa nikmati passive income-nya sama-sama. Ya, nah ini beberapa orang-orang ya, Naib Bukele
ini Presiden El Salvador buying 1 Bitcoin setiap harinya mulai dari besok. Ya, dan banyak yang mengikuti, ya beli 1 Bitcoin, ini starting dari November 17, beli satu, ya kita kalau misalkan nggak kuat beli satu, nggak apa-apa, Bapak Ibu semuanya, 0,0 sekian juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan $50, Pak, $100 gitu, ya per minggu gitu ya, dari sana aja nggak apa-apa, prinsipnya seperti itu prinsip paling efektif menurut saya ketika Bapak Ibu jalankan yang namanya Moonbot, ya, jadi nabung terus saja. Oke, Pak, USDT-nya banyak yang nganggur. Nah, kabar baiknya apa? Sudah apa? Sudah ada fitur saving di paket Pro Plus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya modal 10.000, baru kepake 2.000 aja, 8.000-nya itu akan tersaving, akan terdeposito ya di Binance karena Binance punya programnya. Ini berubah-berubah ya, mereka punya annual per year, ada yang bisa starting dari 3%, bisa 8, bisa 7. Nah, tapi Bapak Ibu akan dapatkan terus-menerus. Jadi kalau ada USDT yang tidak terpakai, itu akan otomatis didepositokan. Ya, contoh, oh pagi ini ternyata yang depositokan $3.000 gitu ya. Tapi Moonbot-nya ternyata butuh dana buat averaging, dia akan otomatis narik. Bapak Ibu semuanya. Sisanya nanti akan dapat bunga harian. Dan luar biasanya, itu fitur pertama di dunia. Belum ada robot yang punya fitur ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kita kasih apresiasi lagi, ya apresiasi virtual lewat Moonbot, ya untuk Moonbot dan untuk Pak Michael juga. Ya, nah itu Bapak Ibu semuanya. Jadi bagaimana dari waktu ke waktu kalau misalkan kita lihat Pak Michael itu selalu berjuang yang terbaik bagaimana update sistemnya supaya lebih optimal lagi, profit kita bisa semakin besar, semakin canggih lagi Bapak semua. Jadi saya bisa pastikan Moonbot ini ya, waktu ke waktu kita bicara 1, 2, 3 tahun ya, itu kemungkinan besar bisa menjadi robot trading terbaik di dunia Bapak Ibu semuanya ya. Makanya yang saya mau ajak Bapak Ibu adalah jangan sampai ketinggalan ya. Jadi saya cerita sedikit ya, tim kerja saya yang saya presentasi ya, yang dari Portugal ya, saya sempat share di grup juga. Itu stranger cari saya presentasi ke dia Bapak Ibu semuanya, dan dia seneng sama robotnya. Katanya apa? Canggih, ini bagus gitu loh. Diakui loh sama orang luar Bapak Ibu semuanya. Ya, kemarin itu baru upgrade ke advance Bapak Ibu. Ya, lumayan loh dari sana kalau misalnya kita lihat. Nah makanya justru Bapak Ibu harus pede sama produknya kita. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ada teman-teman yang profitnya itu sampai 1 juta per hari dan lain-lain. Nah, makanya Bapak Ibu jangan apa? Jangan takut kalau misalnya ada dana lebih, masukkan aja, top apa aja bagus semuanya. Ya, kan tadi alasan-alasan yang itu yang mungkin menghambat Bapak Ibu semuanya untuk top up lagi, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi sudah kita bahas Bapak Ibu semuanya, ya, and cheap betul kata eh, Pak Faitins ya. Dan dengan fitur secanggih ini termasuk harganya itu murah sekali, Bapak Ibu. Ya, dia nanya waktu itu, upgrade advance berapa? Oh, nambah kurang lebih $600. Hah, cuma $600? Katanya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi langsung upgrade pada waktu itu. Ya, jadi ini canggih. Nah, profit bisa sampai seperti ini. Kalau misalkan kita rajin DCA, kita naikin modal kita, ya, buy amount-nya naikin 2 kali lipat, Bapak Ibu semuanya. Yang tadinya 15 jadi 30, yang 30 ya jadi 60, tapi siapin juga modalnya. Ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu pasti akan dapat profit yang lebih besar. Efeknya nanti apa? Ke lapangan lihat profit lebih besar pun lebih nikmat juga Bapak Ibu semuanya, lebih pede juga itu yang akan terjadi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ya berapa teman-teman kita? Naikin Bapak Ibu semuanya. Ada kok yang main 17.000, 9.000, 10.000, 30.000, 50.000, banyak Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kalau misalkan yang mungkin masih start dari 1.000, 2.000, yuk kita coba lagi aja, ya. Kita maksimalkan lagi, kita top up lagi kalau ada dana dinginnya. Pak, nggak punya dana dingin. Gimana caranya? Nanti saya bahas di belakang. Ya, yuk sekarang kita perbandingkan. Deposito minimal 500 juta. Estimasi kurang lebih 4% aja per tahun. Properti modal miliaran. Estimasi 10% per tahun. Tapi liquidnya susah. Asuransi bayar premi setiap tahun puluhan juta. Untuk proteksi diri yang sebelumnya belum tentu kita pakai. Hangus loh Bapak Ibu semuanya. Ya, unit link itu kan hanya sebagian aja. Potensi kripto yang bisa mengalami kenaikan ratusan ribuan persen dalam waktu 2 sampai 5 tahun. Masa modalnya nggak berani sampai sebesar deposito, Bapak Ibu semuanya. Ya, resiko lebih kecil, tapi punya resiko lebih besar, tapi punya potensi yang jauh lebih besar juga. Ya, dan ini kan sudah teruji. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu
Yang start dari 1.000, saran saya jangan stay, tapi perlahan ditambah, 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 Bapak Ibu semuanya. Sampai bagaimana aset kita itu ya bisa setidaknya 1 Bitcoin, 10 Bitcoin, 100 Bitcoin itu target kita loh. Kita bagaimana punya 100.000 Bitcoin di portofolionya kita. Saya yakin hidup aman kok Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, tapi yang mau saya ingatkan seperti ini. Pak, kalau saya nggak punya modal gimana? It's okay. Tidak masalah sama sekali. Justru ini peluang yang tepat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, yang bikin Anda kaya itu bukan investasi, melainkan menguasai bagian dari investasi global itulah yang bikin Anda kaya. Ya, yuk kita berhitung Bapak Ibu semuanya. Dari 270 juta penduduk Indonesia, katakanlah hanya 100 juta saja yang melakukan trading, ya atau kenal di dunia kripto. Padahal faktanya udah angkanya puluhan juta Bapak Ibu semuanya. Ini kita bilang berapa waktu ke depan ya. Kalau kita bisa kuasai 1% pasarnya saja, itu berarti ada 1 juta investor. Kalau 1 juta investor masing-masing hanya berinvestasi $1.000 saja, itu berarti ada 1 miliar dolar yang diinvestasikan. Dan kalau misalkan profitnya 10% per bulan, itu berarti 100 juta dolar per bulannya. Dan yang dibagikan menjadi bonus itu 10%-nya lagi. Berarti ada alokasi bonus 150 miliar setiap bulannya dari Moonbot Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, yang saya mau ajak adalah Bapak Ibu dapat bagian dari itu. Itu yang bikin Bapak Ibu bisa kaya Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa bikin Bapak Ibu besar. Ya. Nah, makanya kejarnya dari mana? Satu, kejar peringkatnya. Dari peringkat gold, double eksekutif, peringkat diamond. Ya, sekarang Bapak Ibu coba dari titik masing-masing ya, sekarang mungkin yang masih basic, yang belum ada peringkat, atau yang udah bronze, silver, bagaimana capai peringkat goldnya? Yang udah gold, bagaimana ke double eksekutifnya? Yang udah double eksekutif, bagaimana bisa capai peringkat diamondnya? Susun strategi itu, Bapak Ibu semuanya. Ya, cari tahu gimana caranya. Karena sekali lagi, itulah yang bikin Bapak Ibu kaya. Oke, bukan dari investasinya. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu semuanya, ya, ini promo yang sangat, 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 sangat besar sekali. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Anda paket basic ekstra 10%, advance ekstra 15%, pro ekstra 20%, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan Anda pro sponsor orang, itu bonus Anda double, otomatis Bapak Ibu semuanya. Ya, simulasinya seperti ini. Anda yang basic, ya, dapat ekstra 10% jadi 300.000. Ya, advance 1,5 pro jadi 3 juta, ya tadinya setengahnya. Advance ekstranya 15%, pro, Anda bayangkan. Sponsor pro itu 6 juta rupiah. Anda pro sekali sponsor pro, itu langsung tembus UMR Jakarta, Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda kalau misalkan sponsor, kemarin saya ketemu orang, ya, dia katanya ada 7 calon orang yang memang sudah satu grup dan biasanya komit, ya, dia bilang kalau misalkan saya sponsor 7 Pro itu saya dapat berapa gitu. Saya kemarin hitung-hitung angkanya tembus angka 50 juta loh Bapak Ibu semuanya. Kali sponsor 7 Pro saja. Dan promonya itu waktunya berjalan terus hanya sampai acara Smart Seminar saja, Bapak Ibu semua. Jadi harapan saya bagaimana di sisa waktu yang ada ini, masih ada waktu 3 minggu, Bapak Ibu bisa maksimalkan promo ini. Ya, ini besar. Anda sponsor 2 Pro aja itu bisa nambah lagi aset USDT Anda. Ya, Anda bisa tingkatkan portofolio Anda lebih Bapak Ibu semuanya. Gulung Bapak Ibu semuanya bonusnya. Ya, sebagian Anda nikmati juga silakan. Ini besar, tapi nikmatilah selagi Anda. Ya, Anda kalau misalkan dari titik nol Anda bisa sampai peringkat gold kemarin dihitungkan di acara future meeting, itu potensi bonusnya tembus angka 100 juta Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi jangan sampai sia-siakan. Siapa siap maksimalkan promo final call Bapak Ibu semuanya? Ya, yang siap sponsor 1, sponsor 2, 3, 4, 5, atau saya sedikasihnya aja deh Pak, gitu ya. Nah, saran saya Pak, Bapak Ibu miliki target angka masing-masing yang realistis tapi menantang Bapak Ibu semuanya. Kalau bisa berselaras dengan peringkatnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa hadir ke acara Gold Gathering-nya? Itu adalah step awal ya, bagaimana Bapak Ibu bisa capai peringkat diamond di sini. Dan peringkat diamond, ingat Anda dapat apa? Bagian dari profit secara global Bapak Ibu semuanya. Oke?
Siap maksimalkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu kurang lebih ya, acara dari saya hari ini ya, materi dari saya. Harapan saya tadi bisa membuat